Makin hari kayaknya makin sepi ya. Teman-teman yang dulu sering diajak ngobrol, sering diajak curhat, sering diajak ngumpul-ngumpul bareng. Sekarang kayak makin gak kelihatan. Jangankan ketemuan, balas chat aja kadang seperlunya, seingatnya, sesempatnya. Ternyata menjadi dewasa, kita benar-benar harus memilih ya, mana itu prioritas, apa itu keluarga, apa itu teman, apa itu pekerjaan. Semua orang harus memilih, dan gak bisa semuanya disatukan sekaligus. Makanya makin hari kita jadi makin sendiri. Hai, selamat datang di Love Intan Podcast bersama aku Intan yang akan menemani kamu untuk berbagi rasa, cinta, dan cerita melalui suara. Sebenarnya adalah hal yang wajar ketika kita ngerasa sepi, ketika kita merasa kok kayaknya teman-teman yang dulu sering aku ajak ngumpul bareng makin hari makin susah ya dihubungin. Kayak kita sebenarnya nggak menginginkan lost contact, tapi semuanya kayak hilang aja gitu tiba-tiba. Mereka makin hari punya prioritasnya masing-masing. Ada yang sibuk soal pekerjaannya, ada yang sibuk soal bisnisnya, ada yang sibuk soal keluarga barunya. Jadi, kayaknya kita sebagai seorang teman bukan hal yang terlalu urgent untuk dihubungin kan? Dan banyak waktu mereka juga yang tersita akan hal-hal prioritas itu. Bahkan ketika mereka telah selesai dengan urusan mereka masing-masing, mereka hanya punya sedikit waktu untuk istirahat. Boro-boro mau ngehubungin kita. Kadang tidur aja bener-bener dikit waktunya. Dulu pas lagi aku masih kecil, aku sering banget bertanya-tanya dalam diriku sendiri. Ketika ngelihat orang-orang dewasa di luar sana, yang kelihatannya kok kayak gak punya teman, atau misalkan punya teman tapi kok itu-itu aja. Kenapa ya relasi mereka tuh jauh lebih sedikit, jauh lebih kecil daripada aku yang ibaratnya masih baru banget hidup di dunia, masih newbie, masih sekolah SD. Jangankan cuma kayak 1-2 temen, 10, 20, 30, 40, 50 temen pun aku punya. Mulai dari teman sekolah, teman ngaji, teman main, banyak banget. Tapi kenapa orang dewasa kok kayaknya sibuk sendiri, gak punya temen? Sedih aja gitu lihat ya. Dulu ya, aku mikirnya dulu begitu. Tapi akhirnya setelah waktu demi waktu itu berjalan dan aku merasakan sendiri bagaimana rasanya menjadi dewasa. Oh, ternyata sepi itu benar-benar ada. Kita yang dulu biasanya sering janjian, sering ngobrol, sering ngumpul sama teman-teman kita, sama bestie. Segampang itu, yang tinggal kita ngechat ataupun telepon udah kita atur jadwal langsung bisa kumpul. Kalau sekarang kita mau ngumpul aja, paling nggak kita tanya hari apa yang free. Misalkan paling cepatnya ya seminggu sekali. Itu juga kalau memungkinkan. Kalau emang jaraknya deket-deket, kalau jaraknya jauh, mana mungkin seminggu sekali bisa ketemu. Bahkan ya, ketika kita misalkan kayak udah kangen banget, dan tiba-tiba ada momen nih, dimana kita tuh emang bisa harusnya ngumpul gitu di tempat itu. Contohnya kayak misalkan ada acara reuni akbar, atau ada acara undangan nikah temen, atau emang sengaja menyusun perkumpulan sendiri. Ada aja tuh yang halangan. Kayak
aduh nggak bisa, aku lagi hamil besar. Atau kayak, aduh nggak bisa, rumah gue jauh banget. Atau juga misal kayak, aduh nggak bisa, suami gue nggak ngasih izin. Atau misalnya lagi, aduh jangan deh, istri gue marah-marah kalau gue reunian. Pokoknya banyak banget alasan-alasan yang memang gak bisa semudah itu kita terobos gitu aja, gak bisa. Semakin dewasa, kita akan dihadapkan pada berbagai macam resiko. Jadi kita akan lebih banyak berpikir tentang mana baik buruknya ketika kita ingin melakukan sebuah tindakan. Padahal ini tindakannya cuma kayak ngumpul, ngobrol, silaturahim, udah, gitu aja, gak yang gimana-gimana. Jangankan suruh ngumpul deh, atau ketemuan. Kadang pun kalau misalkan kita chat di grup, itu yang bales cuma beberapa. Bahkan, pernah suatu momen, gak ada yang bales sama sekali. Cuma ada silent reader doang, pembaca diem-diem. Iya, alasannya sibuk, alasannya gak ada waktu buat ngechat, kerjaan lagi hektik banget. Banyak banget alasan-alasan yang ya semakin dewasa ini memang semakin nyata adanya. Dan kita emang gak bisa menuntut dia, teman-teman kita yang dulu asik banget itu, untuk tetap memiliki porsi yang sama seperti dulu, gak bisa. Paling gak dari diri kita sendiri deh. Kita juga sibuk kan dengan pekerjaan yang kita lakukan, hal-hal baru yang kita buat sekarang, ataupun ketika kita sedang membangun sebuah bisnis, kita juga akan lebih fokus kepada bisnis kita, karyawan kita, iya nggak? Kayak ibaratnya, di dalam hidup manusia tuh ada namanya skala prioritas. Dan kita harus bisa menempatkan prioritas yang mana yang paling penting dan diurutkan nih sampai mana yang nggak terlalu penting. Bukan maksudnya teman itu nggak penting, bukan. Tapi masih ada yang jauh lebih penting, jauh lebih urgent dibandingkan teman. Oleh karena itu sebenarnya aku makin hari makin paham bahwa orang dewasa akan mulai kehilangan temannya satu persatu karena kesibukannya masing-masing. Makanya banyak orang tua yang bilang, jangan salah pilih pasangan. Karena pasangan kamu itu teman hidup, di mana dia yang bakal selalu standby ada di sisi kamu. Walaupun jauh, pasti akan ada kabar-kabaran. Walaupun ya, di mana tahu, itu kan pasti tetap komunikasi kan. Namanya juga teman sehidup semati. Nanti kamu juga curhatnya paling cuma sama dia, ngobrol sama dia, ngebahas hal-hal random ya cuma sama dia. Orang yang dimana sering banget kamu temuin pas kamu buka mata, dan kamu temuin lagi pas kamu mau nutup mata. Kayak orangnya ya dia-dia aja. Makanya banyak juga orang yang bilang jangan salah pilih pasangan, karena kalau kamu salah, seumur hidup tuh terlalu lama. Kalau misalkan kamu salah nih pilih pasangan, misalkan kayak orang itu suami kamu atau istri kamu, misalnya gak sefrekuensi sama kamu, orangnya beda banget, kamu akan merasa jauh lebih tertekan karena ibarat kamu udah kehilangan teman, kamu gak bisa nih ngeluapin apa yang memang dulu sering kamu lakukan. Misalkan kamu emang sering cerita, sering ngobrol, tiba-tiba kayak suami kamu tuh males banget dengerin apa yang kamu ceritain, atau mungkin istri kamu tuh tipikal yang cuek, mainnya HP aja. Jadi kayak gak ada ya frekuensi nyambung-nyambungnya. Itu akan menjadi tekanan banget gak sih? Makanya aku cuma mau menyampaikan bahwa jangan kaget kalau misalkan menjadi dewasa kita akan menjadi semakin sendiri. Maka dari itu kita harus bisa nih bersikap mandiri dalam kondisi seperti apapun.
Karena kedepannya kita nggak akan bisa nih meminta teman-teman kita untuk selalu ada buat kita. Jadi semangat ya. Walaupun kamu memang punya temennya cuma sedikit, it's okay. Nggak apa-apa. Yang penting teman itu lebih berkualitas, lebih peduli, lebih care sama kamu, lebih tanggap dalam soal komunikasi atau ya istilahnya kayak bener-bener akrab lah. Daripada kamu punya banyak kali temen di WhatsApp ataupun Facebook, Instagram, tapi gak ada salah satu dari mereka yang nyangkut kalau misalkan diajak buat curhat atau ngobrol. Mendingan sedikit tapi berkualitas ya, daripada banyak-banyak tapi gak ada fungsinya. Fungsi, emangnya apaan fungsi? Ya, enggak ding. Jadi ya, gitu aja sih yang pengen aku sampaikan. Semangat ya, buat kamu yang makin hari makin dewasa. Oh iya, aku juga mau ngucapin terima kasih banyak ya untuk kalian semua yang sudah mendengarkan podcast ini sampai selesai. Aku harap dari obrolan kita yang sedikit ini ada pelajaran ataupun hikmah yang bisa kita ambil bareng-bareng. Jangan lupa juga untuk mampir ke video-video podcast lainnya, karena pasti kita akan membahas hal-hal yang menarik untuk didengarkan. Jadi, sampai jumpa di video podcast selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.